Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Bahtiar. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI berharap 9 komisioner Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang baru dapat menjalankan amanat Undang-Undang Penyiaran secara maksimal. KPI juga diharapkan dapat menjaga kualitas konten lembaga penyiaran publik maupun swasta yang sesuai dengan budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Kita simak informasi selengkapnya. Komisi 1 DPR RI menyelenggarakan proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 27 orang calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat untuk disaring menjadi 9 orang komisioner KPI Pusat. Anggota Komisi 1 DPR RI Tantowi Yahya mengatakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, proses seleksi diharapkan mampu menghasilkan suatu kemajuan bagi lembaga penyiaran publik dan swasta. Para calon yang terpilih nantinya diharapkan mampu menjaga marwah dan martabat lembaga penyiaran di Indonesia. Tantowi meminta ke depannya potret dunia pertelevisian di Indonesia berjalan sesuai dengan budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Agar supaya 9 komisioner KPI ini akan menjadi penjaga gawang yang efektif. Karena merekalah maka kualitas isi penyiaran, lembaga-lembaga penyiaran, baik swasta maupun publik dapat ditingkatkan. Kemudian peranan lembaga penyiaran, baik publik maupun swasta, dapat sejalan dengan agenda pemerintah dalam mencerdaskan bangsa, menjauhkan masyarakat dari tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan ideologi dan kultur kita, dan juga tidak sesuai dengan umur pemirsa. Nah, kita harapkan kejadian-kejadian yang terjadi pada periode lalu terkait dengan konten atau isi siaran itu tidak terjadi lagi di masa mendatang. Pendapat yang sama juga disampaikan anggota Komisi 1 DPR RI lainnya, Arief Suditomo. Menurutnya, anggota KPI yang terpilih harus mampu menjalankan amanat Undang-Undang Penyiaran secara maksimal dan melakukan kontribusi terhadap wajah pertelevisian Indonesia. Arief berharap lembaga penyiaran publik dan penyiaran swasta ke depannya bisa menjadi kebanggaan nasional dalam menyampaikan informasi mengenai pembangunan kepada masyarakat. Harapan saya adalah mereka bisa pertama mengamalkan apa yang sudah ada dari sisi regulasi. Jadi regulasi yang mengepung televisi itu kan banyak. Ada P3SPS, ada Undang-Undang Penyiaran, ada Undang-Undang Pers, dan ada berbagai macam norma-norma yang lain. Paling tidak norma dan regulasinya dikawal dulu. Mereka bisa menerapkan itu dengan baik saja, secara murni dan konsekuen itu sudah baik. Abdul Ajib dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI berharap grup kerjasama bilateral atau GKSB Parlemen Indonesia dengan Parlemen Georgia dapat mendorong peningkatan kerjasama antar kedua negara, khususnya dalam bidang ekonomi, investasi, dan juga pendidikan. Kita simak informasi selengkapnya. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Georgia untuk Indonesia, Zurab Alekside di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini. Ditemui usai pertemuan, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf menjelaskan, grup kerjasama bilateral GKSB Indonesia dengan Georgia akan terlaksana usai Georgia menggelar pemilu. Nurhayati berharap GKSB Indonesia dan Georgia dapat memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah-masalah global seperti terorisme. Bahwa kerjasama nanti yang akan ada antara Indonesia dan Georgia ini jangan hanya berpikir tentang peningkatan hubungan kerjasama kedua negara, tetapi kita juga harus berpikir yang lebih besar karena Georgia dan Indonesia ini menjadi bagian dari komunitas global. Nurhayati menjelaskan dalam sektor pendidikan selama ini hubungan antara Indonesia dengan Georgia telah terjalin dengan baik. Tidak sedikit pelajar Georgia yang menimba ilmu di Indonesia. Nurhayati memaparkan, PKSAP DPR RI saat ini sedang mengevaluasi hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara sahabat, di mana sebelumnya Indonesia menjalin 59 hubungan bilateral, namun saat ini berkurang menjadi 49 hubungan bilateral. Bagaimana Georgia menyikapi kebebasan media, tetapi mereka punya undang-undang yang saya tadi cukup terkejut ya, karena mengatakan bahwa pemilik media di Georgia tidak boleh politisi. Jadi
Itu ada undang-undangnya dan itu cukup mengejutkan saya ya. Jadi bisnismen ya bisnismen, politisi ya politisi. Sanika dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, rancangan undang-undang tentang pertembakauan yang saat ini sedang dibahas di DPR diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan dapat mengembangkan industri rokok tradisional serta harus dapat mempersulit penjualan dan juga distribusi rokok di dalam negeri. Kita simak informasi selengkapnya. Bertempat di ruang tamu pimpinan DPR Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta, pimpinan DPR RI didampingi pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Komisi 9 DPR, dan pengusul rancangan Undang-Undang Pertembakauan menerima kunjungan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau yang dipimpin Profesor Emil Salim dan Yayasan Jantung Indonesia yang menyampaikan kekhawatirannya bahwa rancangan Undang-Undang Pertembakauan akan membawa kepentingan industri rokok dan merugikan petani tembakau lokal. Ketua DPR RI Ade Komarudin menjelaskan, pengendalian peredaran hasil industri tembakau sangat membutuhkan regulasi dalam skala undang-undang agar semua pihak yang terkait dapat merasakan manfaatnya. Kita harus kendalikan. Kalau nggak dikendalikan juga nggak mungkin karena faktanya ada di dalam kehidupan kita yang nggak mungkin kita nafikan begitu saja. Balik yang melakukan harmonisasi dan itu kemungkinan pansus besar karena pemangku kepentingannya banyak menyangkut hal ini, bukan hanya Komisi 9, bukan hanya Komisi 6, bukan hanya komisi lain banyak kaitannya. Jadi kita libatkan berbagai komisi untuk supaya undang-undang itu menjadi lebih baik untuk sekali lagi undang-undang itu untuk kepentingan rakyat pada umumnya. Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pertembakauan Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio mengatakan RUU Pertembakauan akan menguatkan industri rokok tradisional sehingga pemilik modal, para pekerja, dan petani tembakau akan merasakan dampak positif atas pemberlakuan undang-undang ini. Industri tembakau atau industri rokok itu harus berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu pembatasan dalam mekanisasi itu juga kita lakukan. Sehingga konvensional rokok kretek yang merupakan heritage itu yang harus kita pertahankan. Sehingga serapan tenaga kerja juga terjamin. Panji dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.